Hello YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami mohon maaf karena video yang pertama color gradingnya agak berlebihan. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Dan kami juga mohon maaf, Mercedes-Benz W210 atau New Ice tidak ikutan dalam pengetesan ini karena mobilnya tidak available pada saat syuting video. Namun kami tahu rasanya New Ice. Dulu pada saat kami coba New Ice, pada saat New Ice itu baru, belum ada BBM yang RON-nya 98, macam Pertamax Turbo. Sekarang sudah ada Pertamax Turbo, pasti performance-nya bisa lebih baik. Mercedes-Benz W210 diproduksi dari tahun 1995 sampai 2003, yang akrab dipanggil dengan panggilan kesayangan New Ice. Karena ada perubahan dari matanya. Tadinya satu persisi, kecuali kalau sudah ganti American Style. Di New Ice berbelah menjadi dua, bulat-bulat. Memang amat sangat disayangkan sekali pada saat syuting kami tidak berhasil mendapatkan mobil ini. Tapi tetap berusaha kami bahas. Karena kami pernah merasakan E320, baik yang inline 6 maupun yang V6, pada saat mobil-mobil itu baru. Sebenarnya dari semua ikhlas, New Ice ini yang kami paling tidak suka bentuknya. Depannya seperti ingin jadi klasik dengan dua lampu bulat yang agak memaksa. Belakangnya normal-normal saja. Belakangnya lebih cenderung menyatu desainnya dengan keseluruhan bodi, kecuali depannya. Mungkin yang mendesain depannya beda desainer. Tidak saling kenal dan tidak saling komunikasi dengan desainer belakangnya. Sehingga jadilah seperti ini. Mobil ini populasinya tidak sebanyak W124 karena sempat terkena krisis moneter yang dahsyat untuk Indonesia, yaitu tahun 98. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kami ingat pada saat krisis moneter itu, kalau megang New Ice bekas macam megang dolar saat itu, harga jualnya bisa sampai 2 kali lipat. Atau 3 mungkin. Fenomenal yang sangat luar biasa. Bahkan dulu kami kenal orang yang sengaja nyetok New Ice sampai dengan belasan unit. Pada New Ice ini pertama kali Mercedes-Benz memperkenalkan lampu depan xenon. Dulu pertama kali kami melihat lampu xenon ini, kami sangat suka dengan cahaya putih terang. Awal-awal New Ice E320 mesinnya sama dengan mesinnya W124 yang inline 6, kemudian berubah menjadi V6. Dulu kami merasakan ada perbaikan karakter mesin walaupun secara spek performance-nya mirip, yaitu kurang lebih 220 horsepower dengan torsi maksimalnya 315 Nm. Namun bengkel-bengkel sekarang menyarankan kalau mau New Ice cari yang masih inline 6. Duduk belakangnya lebih terasa tenggelam dibanding generasi sebelumnya. Headrest-nya terasa lebih tinggi, bukan berarti duduknya tidak enak, karena legroom dan headroom-nya lebih luas. Kemudian duduk di depannya juga terasa tenggelam karena dashboard yang agak tinggi. Namun semua kelemahan yang tadi saya bilang langsung hilang dengan rasa enak nyetirnya mobil ini. Nyaman, jauh membaik dari generasi sebelumnya tanpa meninggalkan ciri khas nyetir E-Class. Enaknya nyetir New Ice hilang lagi karena melihat desainnya. Namun rasa bangga nyetir Mercedes-Benz sangat kental untuk mobil ini. Harga bekas mobil ini saat ini lumayan menarik. Bisa menjadi pilihan Anda untuk beli mobil bekas. Kalau Anda suka dengan desainnya tentu. Mungkin butuh waktu nanti, kalau lebih berumur lagi mobil ini akan menjadi menarik bentuknya. Es tut mir leid, aber ich hatte eine Panne. Mit einem Mercedes. Berlanjut ke W211. Mobil ini diproduksi dari tahun 2002 sampai dengan 2009. Dan E-Class yang ini sudah tidak punya nama panggilan kesayangan. Dulu dari Boxer ke New Ice karena lampunya dari kotak menjadi bulat belah dua, makanya namanya New Ice. Ini lampunya tetap bulat dengan desain yang lebih streamline, lebih diterima oleh mata kami. Kami lebih suka dengan desain E-Class ini dibanding dengan New Ice. Mungkin sebagian dari Anda berpendapat berbeda. Silahkan komentar di bawah. Mobil ini juga dipopulerkan melalui film Men in Black yang kedua. like cinnamon.
Pada generasi ini timbul kesedihan kepada pemilik yang beli dari baru. Kenapa? Karena pada W211 untuk pertama kali di Indonesia dijadikan taksi. Memang bukan taksi yang murah, ini adalah taksi termahal dan termewah. Merupakan solusi kalau mau merasakan pakai ikhlas adalah naik taksi ikhlas. Namun bisa menimbulkan rasa secure juga untuk pemilik mobil ini, karena mungkin dipilih jadi taksi oleh perusahaan taksi karena reliability-nya. Bukan hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara lain. Mobil ini ada facelift yang membuat bentuknya menjadi seperti ini. Grillnya lebih lancip yang membuat jadi lebih bagus. Dan pada saat itu mobil ini diluncurkan E230 dengan tambahan tulisan 7G Tronic. Tulisannya 230 tapi 2500 cc V6 dan 7G Tronic maksudnya adalah transmisinya 7 speed. Interiornya jauh lebih modern dari New Ice dan duduk di sini tidak terasa seperti tenggelam. Dari tadi yang kami maksud dengan tenggelam itu adalah karena desain dashboardnya yang terkesan tinggi. Kadang memang tidak selalu tinggi betulan. Pertama kali kami coba adalah duduk belakangnya. Ada rasa perbaikan enak duduknya dibanding generasi sebelumnya. Kalau di New Ice ada rasa tenggelam, kalau di sini agak berkurang karena mungkin headrest depannya lebih kecil. Mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Kemudian bagasinya ya pasti luas. Nyetir mobil ini tidak terasa jadi supir taksi karena masih tetap pede dengan Mercedes-Benz E-Class. Dan mungkin kalau supir taksi betulan bawa mobil ini, tidak terasa bawa taksi juga kalau tidak ada penumpangnya dan tidak ada argonya. Mobil ini sangat modern dibanding dengan New Ice dalam segala hal. Itu memang sangat wajar karena generasi yang lebih baru. Tapi masih lumayan terasa rasa klasiknya E-Class terutama di bagian suspensi. Pada Mercedes-Benz generasi ini dan sebelumnya, kami merasa suspensi yang nyaman khas Mercedes-Benz, di mana punya rasa kenyamanan yang berbeda dengan mobil lain. Dan yang kami suka juga, Mercedes-Benz E-Class biasanya masih bisa mempertahankan kenyamanannya walaupun sudah pakai velg besar dan diceperin. Kami pernah pakai W211, AMG E55 dan itu sangat enak, namun harga bekasnya masih tidak masuk akal menurut kami. Overall, untuk 211 merupakan pilihan mobil bekas untuk Anda yang masih ingin merasakan rasa khas E-Class dengan desain dan model lebih modern. Kami berterima kasih pada klubnya W211. Tanpa mereka, video ini tidak bisa dipersembahkan untuk Anda. Kemudian tahun 2010 digantikan oleh W212. Pertama kali kami melihat mobil ini pada saat mobil ini launching. Kesan pertama, wow, mobil ini menarik. Kami suka dengan desainnya. Ciri khas E-Class yang punya dua lampu di tiap sisi masih melekat, tapi mengotak. Kami tidak ada masalah dengan itu karena bodinya yang tadinya bulat juga jadi agak mengotak. Jadi mulai menggunakan penggaris desainer untuk W212 ini. Duduk belakangnya nyaman yang agak mirip dengan 211-nya. Namun berhubung wheelbase-nya memanjang 2 cm maka legroom-nya ekstra kurang lebih 2 cm. Bagasinya seperti biasa E-Class, mempertahankan jadi paling luas di kelasnya. Sebentar, kita flashback sedikit. Karena dari tadi kita tidak ngomongin wheelbase. W210 ke W211 ke W212, selisih wheelbase-nya kurang lebih agak sama, menambah 2 cm. Tambahan tersebut paling besar pengaruhnya adalah pada legroom belakang. Mundur lagi ke W124, itu lebih pendek 3 cm wheelbase-nya, yang hanya beda 4 mm ke W123. Kemudian ke Mini W115 beda 4,5 cm. Anda bisa bayangkan dulu Mini belakangnya selega apa legroomnya. Sempit. Kembali ke W212, interiornya sangat modern dengan gaya masa kini, yaitu dengan layar di tengah situ. Dan mulailah Mercedes pakai user interface Mercy yang kurang friendly ke manusia, macam kami. Rasa nyetirnya sudah memudar yang tadi saya bilang rasa E-Class-nya. Tapi bukan berarti tidak enak.
Ini lebih nyaman tapi dengan arti yang agak berbeda. Agak susah kami menjelaskan. Tenaganya lumayan dengan 200 horsepower. Oh ya, ini adalah E250 CGI. Dan ini bukan berarti 2500 cc, tapi sebenarnya adalah 1800 cc. CGI kepanjangannya bukan Computer Generated Imagery, tapi Charged Gasoline Injection, yang maksudnya adalah turbo. Kami suka turbo. Maka mobil ini sangatlah bahagia kalau diisi Pertamax Turbo. Mulailah Mercedes-Benz pada zaman-zaman mobil ini memberlakukan angka yang tertulis berbeda-beda tapi dengan mesin yang sama. Hanya beda tuningannya saja, itu berlaku sampai sekarang. Kemudian terjadilah facelift, dan merupakan facelift terekstrim yang pernah kami lihat di bagian muka. Ini seperti generasi yang berbeda, bahkan menurut kami terlalu ekstrim. Harusnya tidak segininya. Ini macam Michael Jackson dioperasi plastik. Tapi jadinya sebenarnya tidaklah jelek, jadi bagus. Mungkin karena Mercedes ada policy bikin semua jadi kayak kembar. Yang sangat disayangkan adalah kehilangan ciri khas yang ada 2 lampu di setiap sisi. Digantikan dengan daytime running light yang 2 lembar. Mobil ini bekasnya masih mahal, merupakan E-Class yang lebih enak tapi sudah memudar ciri khas E-Class-nya. Selanjutnya ada W213, Mercedes-Benz E-Class yang terbaru. Di video berikutnya, mohon agar subscribe dan tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi kalau ada video baru dari kami. Semua ini adalah opini pribadi saya dan video ini dibensinkan oleh Pertamax Turbo. Kami suka turbo. Taruh kuncinya. Lapar. Ini bentuknya, kalau kamu bilangnya ini headrest rumah gadang. Terima kasih telah menonton.